Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku selalu kepada seluruh jamaah Uripi Allah Channel dimanapun Anda berada, baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji babakan pahala. Babakan pahala yang mana selama ini kita selalu mengharapkan suatu pahala di atas ibadah-ibadah kita, di atas solat-solat yang kita kerjakan, dan di atas seluruh amal dan perbuatan baik diri kita selama ini. Semuanya berharap-harap tentang pahala. Jadi pahalalah yang dituju oleh mayoritas manusia ketimbang menuju Tuhan yang berkuasa atas pahala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan sedikit ayatnya yang ada di Al-Quran tentang pahala di sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Ada ayat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan tidak pula mereka bersedih hati. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pahala yang selama ini kita angan-angankan, pahala yang selama ini kita damba-dambakan, pahala yang selama ini kita ingin-inginkan, coba kita hayati. Apakah kita bisa menyaksikan? Apakah kita bisa bertemu dengan apa yang kita inginkan selama ini? Dengan apa yang kita angan-angankan selama ini? Dengan apa yang kita cita-citakan selama ini? Yakni pahala atas jerih payah perbuatan sholat dan ibadah-ibadah serta amal-amal kebajikan yang kita lakukan selama ini. Pahala hanyalah angan-angan belaka, karena pahala itu ada di sisi Allah. Pahala itu hanya bagi Allah. Jadi bagi hamba, jadi bagi kita yang berharap-harap pahala, yang menginginkan sebuah pahala, maka harus pergi, maka harus sampai, maka harus mi'raj kepada Tuhannya dahulu. Jadi harus ketemu Allah dulu, baru bisa menerima pahala di sisi Allah. Bila kita belum bertemu Allah, bila kita belum mengenal Allah, bila kita selama ini tidak tahu Allah, bila Allah selama ini kita gaibkan, bila Allah selama ini kita tiadakan, apakah mungkin kita dapat pahala di sisi Allah? Coba pikirkan secara logika kita. Sementara kita tidak tahu Allah, sementara kita tidak kenal Allah, siapa Allah itu, sementara selama ini kita tidak menyembah Allah, sementara selama ini kita tidak mengabdi kepada Allah, yang ada di dalam ibadah dan sholat kita, di dalam persembahan dan pengabdian kita selama ini hanyalah angan-angan belaka, hanyalah di sisi hawa nafsu kita sendiri, hanyalah li nafsi, belum lillahi ta'ala. Jadi diri manusia kitalah, hawa nafsu kitalah yang selama ini mentuhani atas seluruh ibadah dan amal serta sholat yang kita lakukan selama ini. Jika hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka pahala yang kita harapkan selama ini hanyalah rasa lega, hanyalah rasa bangga, hanyalah rasa mulia, hanyalah rasa lebih baik daripada orang yang tidak beribadah seperti kita. Jadi selama ini pahala yang kita harapkan sesungguhnya masihlah angan-angan, jauh panggang dari apinya, jauh dari tujuan mulanya, jauh dari tujuan niat-niatnya. Karena di dalam hati kita aplikasinya masih linafsi daripada lillahi ta'ala. Jadi tidaklah mungkin kita bisa menerima pahala
di sisi Allah, sementara kita masih mentuhankan hawa nafsu kita di sisi kita sendiri selama ini. Bukan di sisi Allah Tuhannya, akan tetapi Tuhannya adalah hawa nafsu kita sendiri di sisi kita. Jadi selama ini ibadah dan sholat kita belum naik ke akhirat, belum sampai di sisi Allah, karena hawa nafsu merasa mentuhani di dalam sholat dan ibadah kita. Karena hawa nafsu selama ini menyangka, mengira, menuduh Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu tidak wujud, Allah itu tidak kuasa sedikit pun kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini, kecuali diri kita sendirilah yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini di dalam aktivitas-aktivitas keseharian diri kita sendiri selama ini, baik pun di dalam melakukan ibadah-ibadah dan sholat-sholat yang kita amalkan selama ini, seluruhnya masih di dalam linafsi. Manusianya lah yang merasa melakukannya. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, sementara manusia sudah mencuri amalnya Allah? Manusia merasa diri menjadi Allah. Manusia merasa diri menjadi sang penguasa atas segala aktivitas badaniahnya selama ini. Jadi pahala di sisi Allah selama ini hanyalah angan-angan kosong belaka. Hanyalah pundi-pundi hawa nafsu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Pundi-pundi hawa nafsu untuk mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Jadi pahala, informasi pahala yang diterima oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini hanyalah angan-angan saja. Karena pahala itu di sisi Allah, maka kenalilah Allah dahulu. Karena pahala itu hanyalah di sisi Allah, maka tujulah Tuhan kita dahulu. Karena pahala itu di sisi Allah, maka lillahkan seluruh amal-amal perbuatan kita kepada Allah, yakni berserah diri kepada Allah, bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh ciptaannya. Bila kita merasa jadi ciptaan Allah, bila kita merasa jadi makhluknya Allah, sesungguhnya kita bertuhankan hanya kepada Allah. Sesungguhnya kita tahu bahwa hidup ini hidup Sang Pencipta. Kuasa ini kuasa Sang Pencipta. Kehendak daya upaya ini kehendak dan daya upaya Sang Pencipta. Bila kita benar-benar mengabdi, bila kita benar-benar menjadi hamba dan ciptaan Allah. Akan tetapi bila di dalam hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita sendirilah yang merasa menjadi Tuhan, yang merasa menjadi dalang,
yang merasa menjadi penguasa atas hidup dan badan ini, atas seluruh solat-solat yang kita kerjakan, atas seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bagaimana mungkin kita disebut makhluk? Seolah-olah diri kita lah yang selama ini jadi Tuhannya daripada Allah. Karena Allah selama ini kita tiadakan, bahwa Allah selama ini kita gaibkan di hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah, apalagi mengharap-harap pahala di sisi Allah, apalagi mengharap-harap keselamatan di sisi Allah, apalagi berharap-harap surga di sisi Allah. Semuanya nonsen, semuanya tidak mungkin. Coba kita pakai logika kita. Sementara Allah selama ini gaib, sementara Allah ini tiada di hati kita, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah diri manusia kita. Berarti yang jadi Allah, yang memposisikan diri sebagai Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang mentuhani manusia, selama ini diri kita atau Allah? Bila Allah, tentunya Allah tidak gaib bagi kita. Bila Allah yang mentuhani dan yang berkuasa atas diri manusia kita, tentunya yang nyata, yang jelas, yang wujud di hati kita hanyalah Allah. Akan tetapi selama ini yang wujud, yang nyata di hati kita siapa? Kan diri kita. Berarti yang jadi Allah selama ini kan diri kita, bukan Allah. Sementara Allah kita gaibkan, sementara Allah kita tiadakan di hati kita. Nah, dengan demikian apakah kita layak berharap pahala di sisi Allah yang mana Allah kita tiadakan? Pasti pahala pun juga tak ada di sisi kita. Sementara kita tidak mentuhankan Allah di hati kita, sementara kita hanya mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita, apakah layak kita mendapatkan pahala di sisi Allah? Jadi pahala itu hanya ada di sisi Allah. Maka temui dulu Allahnya, maka temui dulu hak yang berkuasa atas pahala itu. Dengan apa? Awaluddin ma'rifatullah. Beragamalah di sisi Allah. Dengan apa? Dengan mengenal Allah, dengan tahu Allah, yakni belajar mengembangkan ilmu syariat kita selama ini, dikembangkan di dalam hakikatnya. Jadi jangan syariat saja yang kita timba ilmunya selama ini, timbalah juga hakikatnya. Karena tanpa hakikat maka manusia tidaklah dikatakan beragama. Dengan hakikatlah maka syariat-syariat manusianya akan benar di sisi Allah. Dengan hakikat maka amal-amal manusianya akan menjadi amal yang soleh. Tanpa hakikat maka syariat, maka amal yang dikerjakannya bakal tersesat. Tersesat dimakan oleh hawa nafsunya sendiri di hatinya. Tersesat
dalam diaku-akuinya amal ibadah dan sholat ini, bahwa amal dan ibadah ini adalah lakuku sendiri manusia. Jadi Allah tidak berkuasa bagi manusianya. Jadi Allah gaib bagi manusianya. Siapakah dia? Manusia yang belum bertuhan di hatinya. Manusia yang belum memeluk agama Tuhannya, yakni awaluddin ma'rifatullah. Jadi hak dan hakikinya agama adalah ma'rifatullah. Tahu siapa sih Allah itu, tahu siapa sih yang menciptakan diri kita, sadar bahwa diri kita ada yang menguasai, yakni penciptanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah sekilas tentang pahala yang selama ini hanyalah angan-angan belaka. Tanpa kita bertemu Allah, tanpa kita menuju Allah, tanpa kita rojiunkan hati kepada Allah, tanpa kita abdikan lagi, pasrahkan lagi hidup dan badan yang bukan milik manusia ini, maka setelah kita pasrahkan kembali kepada Sang Pencipta, maka sucilah manusia seperti bayi yang dahulu telah dilewatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kepahaman atas pemaparan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.